Bismillahirrahmanirrahim. Ampuni dosa orang tua saya, rahmati, makanya ditekankan anak dan soleh. Subhanallah, ini hikmah. Makanya perbanyaklah punya anak. Karena Rasulullah mengatakan, la yada'ahadukum talabal walad. Jangan kalian enggan punya anak. Fa innar rajula idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Rawahul Haythami di dalam Majma' Zawaidnya. Kata Rasulullah, janganlah di antara kalian enggan punya anak, karena seseorang ketika meninggal tidak punya anak, putus nama baik, nama besarnya. Hanya punya anak. Dan sekarang moto BKKBN bagus, punya anak 2 lebih baik, itu bagus. Ya, 2 anak lebih baik. Itu. Ya, 2 lebih baik, iya kan? Antum baca kan? 2 anak lebih baik, itu sahih. Loh, antum baca nggak Pak? Itu baca, 2 anak lebih baik. Loh, antum itu kalau punya anak umpamanya 11, itu membelikan sarung aja satu-satu udah 11 sarung. Ya, maknya dibeliin 11 jubah, 11 kudung, 11 kopiah, 11 sandal. Itu habis hari raya buka toko busana udah lengkap. Nah, antum keliling, masya Allah, nengok anak 11, pulang itu malah nambah duitnya, bukan kurang. Ini ninggalin 1 juta, ini 1,5 juta, ini 300, masya Allah, renes. Itu kalau antum sakit ditungguin anak 11, gantian itu cutinya nggak repot-repot. Ini 3 hari muter, masya Allah, nikmat. Belum cucu-cucunya yang nengok. Lah kalau cuman anak 1 apalagi 2, satunya di Rianjaya, yang satunya di Papua Nugini, nggak pulang-pulang. Itu makanya siapa bilang punya anak itu susah, itu nggak bener. Ya, rahmat. Punya anak itu bawa rezeki untuk dirinya dan orang tuanya. Yang paling penting itu bukan soal anak banyak atau sedikit, bagaimana sekarang pendidikannya, pengarahannya. Coba sekarang negara Indonesia ini ditakuti oleh bangsa lain. 1, manusianya banyak dan semua umur produktif. Singapura saja sekarang Pak sudah ketakutan kehabisan manusia karena program KB-nya. Makanya sekarang yang lahiran dibantu itu sampai 20.000. Itu 20.000 dolar Amerika, ini dolar Singapura. Karena kekurangan manusia. Itu. Umur produktif rata-rata. Dan ini kalau buat bersaing ekonomi, bersaing apa aja pasti menang. Makanya anak-anak putra-putra bangsa Indonesia yang luar negeri itu canggih-canggih. Giliran pulang itu loh yang repot, gitu kan gitu. Oh, di luar negeri hebat. Itu mereka itu berlian, disegani oleh semua perusahaan. Ini kenapa? Canggih, umur produktif. Jarang yang tua-tua, cepat mati karena ngerokok. Gitu. Itu ada kemarin di Purworejo itu ada mati 11 karena ngoplos alkohol sama autan. Subhanallah. Astagfirullah, ini kurang makan apa kurang minum gitu loh, kan gitu. Subhanallah, autan dioplos sama alkohol itu loh. Subhanallah, ini ada aja nguji kesaktian itu. Karena ini kan sudah menjelang suro itu, jadi suro itu mungkin dia punya ilmu kebal, jadi minum racun itu udah nggak apa-apa. Itu nanti bisa alkohol dioplos sama racun tikus sudah. Nah, amal jariah sesemasa hidup, nah ini penting. Mushaf yang kita infakkan di masjid, handycam yang kita infakkan untuk TV, ini jariah. Jariah itu apa? Barangnya tetap, pahalanya ngalir.
bangun masjid, masya Allah, jariyah. Keramiknya, gentengnya jariyah, semuanya. Ya. Adapun sebagian orang mengklaim bahwa makanan-makanan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengadakan acara-acara tradisi itu jariyah, nggak benar. Wong hari itu disajikan, hari itu habis. Bahkan diantaranya yang disuguhkan itu rokok. Masa ada jariyah berupa asap rokok? Itu nggak ada. Malaikat pun susah nyatetnya. Itu asap rokok gimana nyatetnya? Itu kan gitu. Aneh, biasa itu. Makanya bapak saya dulu itu sebelum kita kembalikan kepada hidayah, masya Allah, itu rokok itu satu almari, hasil selamatan semua. Itu kita ingetin, Pak, Bah, tolong berhenti ngerokok. Ngerokok nggak beli aja kok repot. Gitu. Karena tahlilan aja sekali tahlilan 2 bungkus, masuk 1 bungkus, pulang 1 bungkus, 2. Satunya di saku, yang satunya di rokok. Itu. Padahal rokok itu bahaya. Nah, ini saya ingatkan, barangkali masih ada yang rokok, ya. Indonesia itu menjadi surga nirwana buat kaum perokok, dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Di sawah ladang orang merokok, pemetik cengkeh sedang merokok. Orang beli obat antrian di apotek pun sedang merokok. Kabarnya dokternya pun merokok. Indonesia menjadi jannatun na'im buat kaum merokok, dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat kaum yang merokok, yang tidak merokok. Bapak kusir di Jogja yang sedang mengendarai andong merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari merokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan, kalau ada perpustakaannya, menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bapak Kiai yang sedang melakukan bahsul masail untuk menentukan awal akhir Ramadan, bukan ahli hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Di dalam khamr mengandung 17 racun diharamkan. Di dalam babi mengandung 19 bahaya diharamkan. Di dalam rokok mengandung 4.000 racun kimia. Enaknya diapakan? Ya. Pak Kiai yang sedang merokok sudah mulai terbatuk-batuk. Biarkan dia terbatuk-batuk dan berpikir akan bahayanya rokok. Dan hadirin sekalian, maaf, memang tidak ada orang yang paling sulit diingatkan kecuali perokok. Pak, jangan merokok, Pak. Merokok itu menyebabkan cepat mati. Apa kata dia? Tetangga saya aja nggak ngerokok mati duluan, kue awet. Ngeyel. Tapi gini, Pak, merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh, Pak. Yang nggak ngerokok juga penyakitnya rupa-rupa. Itu. Yang ngerokok paru-paru, yang nggak ngerokok rupa-rupa. Ada yang naik angkot, supir angkot ngerokok. Yang merokok berusaha untuk nasihatin, Pak, Bapak ngerokok udah berapa tahun? Ya sekitar 30 tahun lah. Dihitung sehari berapa? Ya sebungkus 2 bungkus. Rata-rata berarti 15.000 kali 30 tahun. Ditunjukkan nominalnya, Pak. Kalau Bapak nggak ngerokok, sudah bisa beli angkot. Ini angkot milik sendiri? Ya enggak. Coba kalau Bapak nggak ngerokok, beli angkot, Pak. Dia balik tanya, Bapak ngerokok nggak? Ya enggak lah. Bapak punya mobil? Enggak, kasihan deh. Nggak punya ngerokok, nggak ngerokok, nggak punya mobil. Mendingan gue ngerokok, nggak punya mobil. Ngeyel. Astagfirullahaladzim. Tapi gini, Pak, merokok itu bahaya.
menyebabkan kemiskinan. Pak, saya ini masalah ngerokok miskin, nggak ngerokok miskin, ini repot Pak. Terus gimana? Yang ngerokok aja sekalian. Ngeyel. Pernah saya ceramah seperti ini di khutbah Jumat. Langsung habis sholat itu di serambi itu ngerokok. Kayaknya nggak terima penjelasan tentang rokok. Rokok, saya keluar ditiupin. Anjir. Makanya kalau majelis syuro, majelis suka rokok lagi ngumpul tuh, ya, sama temennya tiup-tiupan. Kadang-kadang asapnya nyangkut di apa? Di rambut. Yang lucu kadang-kadang asapnya dibentuk bunder. Astagfirullah. Itu majelis syuro, majelis suka rokok, ya. Termasuk ashabul udud, ya. Apalagi kalau sudah yang lucu itu Pak, semua orang kalau mau masuk ke WC pasti menjauhkan barang masuk mulut. Antum pernah dengar, Masya Allah Mas, saya makan tengkleng enak banget di WC itu? Nggak ada. Kenapa rokok jadi nikmat di WC? Kenapa? Ada apa? Kalau nggak satu spesies nggak mungkin. Itu sama-sama keluar dari pabrik anyar langsung expired, itu kan? Yang ini keluar anyar langsung busuk, yang satunya langsung beracun. Ini kok bisa tuh di dalam WC itu lama banget lepas sampai nggak keluar itikaf tuh di dalam, kan gitu. Subhanallah. Coba bayangkan kalau seandainya ngerokok, umur ngerokoknya 40 tahun, satu batangnya 9 cm kali 10 hampir ini lebih 1 meter. Makan api tiap hari 1 meter kali 40 tahun, itu insya Allah disambung Jogja sampai Panarukan gitu. Itu makan api Bang. Coba kalau puntungnya dikumpulin selama 40 tahun, itu truk nggak muat itu Pak. Subhanallah, dibakar sekaligus. Itu pabrik cat kalah itu. Kok masih juga dibenarkan? Nah, makanya ini hanya masukan, ini hanya nasihat. Soal pakai nggak pakai susah sendiri, itu saya nggak mau ikut-ikutan. Karena pada akhirnya yang menikmati itulah yang membawa merasakan resikonya apapun, termasuk tadi itu. Oke. Hadirin sekalian, sekarang jam berapa ini ya? Oh, udah. Oke, kalau begitu saya ingin sampaikan cepat saja. Amalan yang merugikan mayit, pertama meratapi kematian, ya. Jangan sampai, nah ini diantaranya hadis maknanya al-mayyit yu'adzab fi qabri bimaniha alaihi. Mayit itu disiksa karena diratapin. Maksudnya ketika dia hidup berwasiat untuk diratapi, atau seperti yang penjelasan Syekh Albani di dalam kitabnya Al-Janaiz, dia itu sudah tahu kanan kiri lingkungannya itu terbiasa meratap, dia tidak wasiat untuk tidak meratapinya. Ini juga disiksa. Ini penjelasan para ulama untuk menggabungkan firman Allah wala taziru waziratun wizra ukhra dengan hadis tersebut. Tentang hadis-hadis bahaya niyaha, di situ sudah ada. Kita boleh bersedih, boleh menangis sambil kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tapi tidak boleh meratap, menyobek-nyobek pakaian, menggundul rambut, teriak-teriak, gulung-gulung, atau tidak menunjukkan ketidakterimaan. Ini semuanya hukumnya adalah haramun. Bahkan nanti dibangkitkan dalam keadaan meletakkan tangannya di atas kepala sambil mengatakan celaka saya, dikasih pakaian dari tir dan jilbab laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, upacara duka. Wah, di Jawa Tengah ini banyak. Bahkan kadang-kadang Masya Allah sebelum diantarkan kuburan itu kayak pelantikan lurah. Semuanya sambutan. RT, RW, lurah, tokoh agama. Itu kayak apa? Pelantikan.
Ya. Ini bertentangan dengan asri'u bil janazah. Apalagi tadi ada berobosan